Waalaikumsalam. Oh, Nak Jenny, sini nak masuk. Sini, Bu. Nih. Sini nih. Oh iya. Oke, kalau boleh tahu bagaimana kabarnya Nak Jenny hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu, tapi tadi saya sedikit terkejut karena tiba-tiba Kak dipanggil ke sini Bu. Oke, Ibu paham kalau Nak Jenny mungkin merasa bingung karena Ibu tiba-tiba panggil ke sini. Tapi dia usah khawatir ya Nak Jenny karena Ibu panggil ke sini itu karena hanya ingin membantu Nak Jenny mengenai beberapa hal. Terutama itu berkaitan dengan aktivitas belajarnya akhir-akhir ini. Oh iya iya. Iya, dan selain itu juga Ibu panggil kamu ini itu karena ada beberapa hal yang ingin Ibu diskusikan dengan Kak Jenny. Nah, jadi berdasarkan hasil asesmen yang telah Ibu lakukan, Ibu melihat adanya perubahan pada hasil belajarnya kamu. Termasuk itu penurunan nilai di beberapa mata pelajaran. Dan juga dari hasil observasinya Ibu dan laporan dari beberapa buku itu terlihat kalau kamu itu yang biasanya aktif, akhir-akhir ini terlihat sering murung dan sering menyendiri di kelas. Iya sih Bu, memang saya seperti itu waktu ini. Saya mengalami penurunan motivasi belajar saya Bu. Tapi saya rasa sepertinya tidak apa ya Bu, tidak usah dibahas. Tidak ada gunanya untuk membahas ini lebih dalam dan juga tidak ada yang perlu diperbaiki karena pasti semuanya akan sia-sia saja Bu karena saya pasti akan gagal. No, kenapa aja yang beranggapan seperti itu? Apa Ibu, saya sudah kecewa banget Bu dengan hasil pelajaran saya akhir-akhir ini Bu. Dan juga waktu kemarin itu Bu, waktu saya ujian, saya sudah semaksimal mungkin untuk belajar, tapi hasilnya itu nilai saya itu tidak sesuai ekspektasi saya Bu. Jadi semua yang saya lakukan itu usaha saya kayak kayak sia-sia saja Bu kayak ini yang tidak ada di gunanya. Oke, Ibu paham ya dengan Kak Jenny. Memang ya ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita atau ekspektasi kita, pasti rasanya sangat mengecewakan. Itu perasaan yang wajar ya nak. Jadi Ibu tahu juga bahwa hal ini kamu pasti merasa lelah dengan itu. Hmm, iya Ibu. Oke, nah itulah juga sih alasan ibu panggil Nak Jenny ke sini karena ibu tahu bahwa Nak Jenny ini pasti sedang mengalami masalah. Selainnya ibu ingin membantu kamu memahami apa yang sedang kamu rasakan serta memberikan dukungan dan solusi agar Nak Jenny itu bisa mengatasi jalan. Oh iya, iya. Oke, jadi sekarang Ibu ingin menanyakan kesediaannya Kak Jenny untuk melakukan proses asal ini. Kak Jenny bersedia untuk melakukan layanan konseling bersama. Iya, Ibu, insya Allah boleh, Bu. Dan juga saya rasa sepertinya saya membutuhkannya. Oke, bagus. Sebelum kita mulai, itu juga ingin memberitahu Kak Jenny bahwa di sini itu adalah tempat yang aman dan nyaman untuk bercerita. Di sini juga itu ada asas yang ibu terapkan, yaitu asas kerahasiaan, yang artinya itu semua yang Najeri ceritakan ke ibu itu akan ibu jaga dengan baik kerahasiaannya dan tidak akan ibu berikan keluar tanpa persetujuannya Najeri. Dan selain itu ada juga asas keterbukaan yang berarti ibu akan mendengarkan semua cerita Najeri dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Oke, jadi Ibu harap Najai ini bisa menceritakan semua apa yang sedang dialami saat ini tanpa harus merasa takut. Dan sebelum kita lanjut juga, Ibu itu ingin membuat kontrak waktu. Jadi, kamu ditanya tanpa Ibu ahli untuk mengikuti layanan counseling. Kalau dari saya pribadi Ibu, 30 menit boleh Ibu, tapi kalau lebih dari itu Ibu tidak mengapa Ibu. Oke, karena Ibu juga rasa 30 menit itu sudah cukup. Kalau begitu kita sepakati selama 30 menit. Dan bagaimana sekarang dengan posisi duduknya? Apakah sudah nyaman atau mau bertukar dengan Ibu di sini? Saya rasa begini saja Bu, sudah cukup. Oke, kalau begitu kita mulai sesi ini dengan mengucapkan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim dan semoga proses konseling ini bisa memberikan manfaat
Amin. Dan Ibu ingin mendengarkan dan Ibu sekarang ingin mendengarkan ceritanya Kak Jenny mengenai permasalahan atau perasaan yang sedang kamu alami sekarang. Iya Bu, tapi agak berat sih Bu. Jadi sebenarnya ini Bu, saya sudah lelah banget dengan hasil pembelajaran saya Bu akhir-akhir ini. Nah kemarin itu Bu waktu saya ujian, sebelum hari ini itu Bu saya betul setengah mati untuk belajar Ibu. Di mana saya sudah rela untuk begadang, saya sudah rela untuk tidak main-main dengan teman, untuk keluar. Intinya saya fokus untuk belajar. Tapi pada hari hanya waktu ujian itu, setelah ujian, saya mendapatkan nilai yang tidak sesuai dari hasil usaha saya ibu. Dan juga saya sedikit minder dengan teman-teman saya yang mendapatkan nilai yang lebih bagus dibanding saya ibu. Alhasil kayak saya mengecilkan diri di kelas ibu. Karena saya beranggapan bahwa sepertinya memang saya bodoh bu. Karena saya sudah berusaha matian dan itu semua sia-sia saja bu. Dan kemarin lucunya ibu waktu presentasi itu kemarin saya sudah beberapa beberapa kali presentasi, tapi hasilnya gue selalu kayak tidak apa ya tidak bagus sih bu, tidak sempurna karena kemarin itu waktu saya presentasi datang kenapa tiba-tiba tangan saya ini gemetar terus saya ini gugup terus anu bu apa saya kayak tiba-tiba keringat dingin. Nah hasil saya tidak bisa menyelesaikan presentasi saya itu dengan baik dan juga saya takut akan penilaian dari teman-teman saya mengenai hasil presentasi saya bu. Dan kemarin itu intinya saya kecewa karena jauh sebelum hari saya juga sudah mempersiapkan dengan mata materinya, PPT-nya, bahan untuk presentasi memang Bu, karena saya ini orangnya perfeksionis sekali Bu dalam mempersiapkan apapun itu. Nah, tapi kemarin ini yang mengecewakan sekali rasanya Bu. Nah, setelah itu semua Ibu, ini yang bikin Kak overthinking Ibu, karena setelah ini semua saya tidak bisa makan dengan baik, saya tidak apa kurang bisa ini Bu, saya susah sekali untuk tidur karena kepikiran akan ini semua Ibu. Bahkan saya itu tidak mood untuk menjalani kehidupan selanjutnya Ibu. Bahkan saya juga biasa beranggapan tidak usah makan sekolah, tidak usah mau belajar kayak tidak ada di gunanya. Seperti itu ya. Oke, jadi intinya di sini itu Nak Jenny sering berbicara hal-hal buruk ya ke dirinya sendiri. Iya Ibu, akhir-akhir ini saya sering berbicara buruk tentang diri saya sendiri Ibu. Alhasil itulah yang menyebabkan saya menjadi kurang percaya diri Ibu. Dan itulah yang menyebabkan saya tidak bisa berkembang dengan baik. Dan juga umi saya itu sudah bilang kemarin ke saya Ibu, kalau saya harus melawan pikiran-pikiran negatif itu Ibu. Tapi bagaimana ya rasanya Bu, sulit sekali untuk melawan itu semua. Dan juga kemarin itu Bu, saya sudah pernah berusaha untuk mencobanya. Tapi saya rasa tidak ada yang berhasil, Bu, dan kayaknya gagal. Oke, paham ya rasanya Jenny. Dan kamu di sini itu sudah berusaha keras. Tapi ternyata memang pikiran-pikiran negatif ada yang pentingnya. Jadi justru muncul dan membuat Jenny merasa percaya diri ya. Dan apalagi saat kamu itu sudah siap, tapi tiba-tiba berikut di depan banyak orang. Dan itu pasti rasanya eh, tidak enak sekali pasti. Iya, Bu, rasanya itu sangat sulit sekali untuk bisa tampil percaya diri di depan banyak orang ini. Oke, bilang mati. Dan memang ya, beda rasanya saat kita berbicara berdua dengan saat kita harus berbicara di depan banyak orang. Tapi di sini itu ibu melihat kamu bisa berbicara dengan tenang dan jelas. Artinya Najeni ini punya kemampuan untuk itu. Hanya saja Najeni perlu lebih meyakinkan diri, terus berlatih dan mulai mengubah pola pikirnya Najeni supaya bisa mampu lebih percaya diri. Bu, terima kasih atas masukannya, Bu. Tapi bagaimana ya caranya supaya saya ini bisa mengubah pola pikir saya? Oke, ada satu teknik yang bisa kita coba. Namanya itu setup. Nah, teknik ini itu mengubah pikiran negatif kita menjadi pikiran-pikiran yang lebih positif. Dengan begitu, nah jadi itu bisa merasa lebih percaya diri dan tenang. Oh, iya, Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu lebih lanjut mengenai self-help. Oke, jadi begini, self-talk itu adalah cara kita berbicara pada diri kita sendiri. Ini bisa diucapkan dalam hati atau diucapkan dalam secara langsung. Dan tujuan utamanya itu adalah membantu ketika melihat diri dalam situasi yang lebih positif.
Dan self-talk ini itu nantinya dibagi menjadi dua, yaitu yang positif dan negatif. Dan sekarang itu mungkin Najee itu lebih sering terjebak dalam self-talk yang negatif. Seperti ketika kamu merasa diri itu tidak cukup baik atau takut gagal. Dan pikiran-pikiran ini seperti ini bisa membuat Najee itu merasa cemas sebelum memulai. Oh, jadi maksudnya di sini Bu, saya harus mengubah cara saya berbicara dengan diri saya sendiri ya Bu? Tepat sekali, Nak Jenny. Self-talk yang positif itu bisa membantu kamu mengatasi rasa cemas dan membangun kepercayaan diri. Dan bagaimana kalau kita mulai dengan membuat daftar hal-hal negatif yang sering kamu katakan pada diri sendiri. Misalnya ketika kamu itu merasa gagal, apa yang biasanya kamu ucapkan pada diri kamu sendiri? Yang saya sering bilang pada diri saya sendiri itu Bu, saya sering merasa saya ini bodoh, saya ini tidak bisa, saya akan gagal lagi. Intinya Bu, saya merasa saya tidak berguna loh Bu. Oke, sekarang Ibu mau Nak Jenny ini menuliskan semua teknik self-talk yang sering Nak Jenny ucapkan ke diri sendiri di dalam ini. Silahkan tulis apa yang terlintas biasanya pikiran-pikiran saat kamu merasa ragu atau kecewa dengan diri sendiri. Baik. Oke, bagus. Sekarang coba kamu bacakan hasil dari insight kamu. Yang pertama itu Bu, saya sering mengatakan diri saya itu saya bodoh dan saya tidak akan bisa. Yang kedua, pasti saya akan gagal lagi seperti yang kemarin. Yang ketiga itu Bu, apapun yang saya lakukan, hasilnya itu tidak akan pernah bagus. Oke, itu ya tadi self-talk negatif dan negatif yang sering kamu katakan kepada diri kamu sendiri. Nah, sekarang Ibu mau kamu membayangkan sahabat kamu juga mengalami fase atau kondisi yang sama dengan kamu saat ini. Yang dimana sering berkata seperti yang tadi kamu katakan. Bagaimana tanggapan kamu nanti? Rasanya itu Bu berarti sangat menyakitkan kalau ini ditujukan ke sahabat saya Bu. Dan juga mungkin saya akan merasa kasihan dengan dia ya Bu, sehingga saya rasa ingin menghiburnya supaya dia itu tidak merasa murung lagi Bu. Dan juga di sini saya baru sadar kalau ternyata kata-kata ini Bu sangat sangat tidak bagus untuk didengar dan pastinya akan menghambat menghambat di kehidupan kita Ibu. Ya, betul. Dan itu yang sering terjadi saat kita berbicara negatif pada diri kita sendiri, Mbak Jenu. Padahal kita itu juga butuh dukungan dan rasa kasih pada diri sendiri. Sama seperti kita memperlakukan sahabat yang sedang sedih dan hidup semangat. Dan sekarang bagaimana kalau kita buat versi yang lebih positif dan dari setiap kata-kata ini. Misal ganti saya boleh dengan saya mungkin belum paham sepenuhnya, tapi saya bisa belajar. Mari kita coba lakukan satu-satu. Mungkin Ibu saya bisa ganti dengan saya pasti bisa mencobanya yang terbaik karena saya sudah mempersiapkannya dengan matang. Oke, baik sekali Nak Jenny. Sekarang kamu itu sudah paham sekarang. Coba lanjutkan untuk yang lainnya menjadi kalimat yang positif yang mendukung. Itu sih Bu. Iya. Oke, sekarang Ibu mau Najeri ini membacakan daftar yang sudah daftar self-talk negatifnya yang sudah diubah menjadi self-talk positif dengan suara yang keras dan semangat.
Baik, Bu. Yang pertama itu, saya bodoh dan saya tidak akan bisa, saya akan menggantinya dengan cara positif, yaitu dengan saya bisa paham dan saya pasti bisa. Yang kedua, eee, saya akan gagal lagi seperti yang kemarin. Saya akan menggantinya dengan positif, dengan kesalahan adalah langkah menuju perbaikan. Yang ketiga, apapun yang saya lakukan hasilnya tidak akan pernah bagus, saya akan menggantinya dengan lebih positif, yaitu dengan mengucapkan usaha saya berharga dan saya bisa mencapai hasil yang baik. Oke, luar biasa, Nak Jenny. Lihat betapa positifnya kata-kata yang sering kamu ucapkan dengan teknik serta positif seperti ini. Kamu akan membangun kepercayaan diri dan keberanian dalam menghadapi situasi apapun. Dan Ibu yakin kamu sudah merasakan perbedaan energi dan semangat dalam diri kamu setelah mengubah kata-kata ini, ya kan? Iya Bu, saya merasa lebih tenang dan entah kenapa Ibu, saya merasa mulai lebih percaya diri juga gitu. Nah, itu kekuatan dari pikiran positif, Kak Jenny. Sekarang coba kamu buat satu kalimat penyemangat yang benar-benar mewakili semangatmu. Sesuatu yang bisa menjadi pengingat setiap kali kamu itu merasa haru atau cemas. Iya, Bu. Jadi untuk saya sendiri, ya terima kasih banyak untuk diri saya sendiri dan tetap semangat. Saya sudah berusaha yang terbaik dan tentunya saya layak meraih kesuksesan. Insya Allah. Oke, wah, kalimat yang bagus ya, Jenny. Jadi itu jadikan sebagai mantra pribadi kamu. Dan ingat, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Yang terpenting itu terus berusaha dan jangan pernah menyerah. Insya Allah baik. Oke, sekarang Ibu minta kamu untuk mencoret atau merobek kertas yang berisi daftar-daftar negatif tadi. Anggap bahwa kamu itu melepaskan pikiran-pikiran negatif tersebut dan setiap coretan atau robekan adalah langkah kamu untuk memutus kebiasaan berpikir negatif yang selama ini kamu alami. Kita tidak mau lagi terpaku dengan pikiran negatif, Bu. Iya. Baik semua. Sudah ya. Oke, gimana rasanya setelah mencoret pikiran-pikiran negatif tadi? Rasanya itu Bu, saya sangat lega dan juga saya menjadi dan juga saya menjadi sadar Ibu, saya harus lebih menghargai semua prosesnya dan juga saya tidak boleh terpaku pada hasilnya Ibu. Karena sekarang juga saya sadar bahwa saya ini sudah berusaha sebaik mungkin dan sudah memiliki kemampuan itu, tinggal saya lebih meyakinkan diri lagi. Oke, tepat sekali ya Jenny, bahwa hasil memang penting, tapi apa yang kamu pelajari dan bagaimana kamu bertumbuh dalam prosesnya juga itu penting. Dan mulai sekarang, biasakan kata positif setiap kali kamu itu merasa kecewa atau lelah ya Jenny. Ya Bu, saya rasa saya sekarang ini lebih termotivasi untuk aktif lagi dalam pembelajaran Ibu. Insya Allah saya akan menyemangati diri saya dengan menggunakan teknik ini. Bu. Oke, itu senang kalau kamu kembali bersemangat seperti ini. Dan, nah, ini salah satu manfaat dari self-start, yaitu mengganti pikiran negatif dengan yang lebih positif. Dan ingat, saat kamu merasa cemas atau kecewa, coba katakan pada diri sendiri itu, aku sudah berusaha dan itu sudah merupakan pencapaian yang berarti. Semakin sering kamu mengucapkan ini, semakin kuat kamu dalam menghadapi setiap masalah. Ya Bu, intinya terima kasih banyak Ibu karena telah make my day. Dan juga saya sangat bersyukur kali ini bisa mengikuti layanan konseling hari ini Bu. Dan juga saya bisa memanfaatkan kesempatan kali ini. Intinya saya sudah merasa lega dan tentunya lebih bersemangat lagi untuk aktif dalam pembelajaran dan lebih menyemangati diri saya Bu. Oke, itu yang saya harapkan dari Nak Jenny ya. Dan ingat, perubahan itu membutuhkan waktu dan usaha, jadi jangan ragu untuk datang ke Ibu kapan saja kalau kamu membutuhkan dukungan. Wah, boleh Bu. Tentu saja boleh. Ibu itu selalu ada untuk mendampingi kamu dan juga Ibu ingin berterima kasih karena sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi di sini. Ibu sangat menghargai kepercayaannya, Nak Jenny. Insya Allah, ya Bu. Terima kasih banyak Bu atas semua ini, atas semua saran, masukan, dan juga dukungan dari Bu. Ini terima kasih banyak.
Oke, sekarang selalu semangat ya, Nak Jenny. Kamu pasti bisa, nanti gue selalu mendukung. Jadi jangan sangat berubah dari arah ke ini. Oh iya, Ibu. Dan sepertinya juga waktu konseling kita sudah hampir habis dan mungkin Ibu mengadakan ambil aja ya. Kalau begitu, Bu, boleh saya izin pamit ya, Bu. Oke, so, terima kasih banyak Bu, sebelumnya lagi. Oke. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Misalnya, Ya. hati-hati ya, Iya, Nak Bu. Jenny.